Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya sebuah kampanye iklan mobil gede, malah kayak dibajak gitu sama publik? Pesannya jadi anti mobil, tapi kok ujung-ujungnya malah dibilang sukses besar. Wah, iya iya. Ini beneran terjadi loh sama Chevy Tahoe. Nah, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Oke, hari ini kita coba bedah ya. Gimana lanskap pemasaran itu berubah banget di era internet. Chris Anderson dalam bukunya The Long Tail nyebut era ini ekor panjang. Sumber kita ya dari buku itu? The Long Tail ya. Iya. Bayangin aja grafik penjualan. Ada sedikit produk hits yang laris banget, itu di kepala grafiknya, tinggi tapi pendek. Tapi ada potensi pasar gede banget di ekor grafik yang landai tapi panjang. Isinya jutaan produk niche. Nah, di situ permainannya berubah total. Tepat. Jadi fokus kita nih, gimana strategi pemasaran kudu beradaptasi pas pilihan konsumen udah nggak terbatas, dan suara mereka, wah makin kenceng. Benar. Kita nggak cuma nerima pesan pasif lagi kan sekarang, kita ikut ngebentuk pesannya. Yuk kita urai bareng-bareng. Dulu nih waktu zamannya TV sama radio lagi jaya-jayanya, pesan satu arah itu ampuh banget buat nyampe ke jutaan orang. Produk hits itu raja deh pokoknya. Tapi sekarang, Anda pasti ngerasain juga kan, iklan TV kayaknya makin, kurang gigit gitu ya. Perhatian kita kepecah ke ribuan, malah mungkin jutaan, ceruk pasar atau niche. Betul sekali. Internet itu secara fundamental bikin biaya distribusi informasi jadi murah banget, nyaris nol malah. Artinya apa tuh? Gimana tuh? Artinya, Anda sebagai konsumen sekarang punya akses tanpa batas. Bukan cuma ke produknya ya, tapi juga ke lautan opini soal produk itu. Jadi ini bukan lagi pasar massal yang satu, tapi udah jadi jaringan jutaan pasar-pasar kecil. Pasar mikro ya. Iya, pasar mikro. Nah, implikasinya gede. Perusahaan udah nggak bisa lagi cuma modal teriak paling keras terus berharap didengerin. Mesti ada cara baru. Dan kekuatan paling gede sekarang malah datang dari apa ya? Rekomendasi sesama konsumen ya. Word of mouth atau getok tular itu. Banget. Internet ini udah kayak megafon raksasa yang bikin efeknya berlipat-lipat. Ingat contoh buku Touching the Void di sumber kita? Oh ya, yang soal pendakian itu. Iya, buku lama soal tragedi gunung yang tiba-tiba booming lagi penjualannya, bukan karena iklan loh, tapi gara-gara ulasan pembaca sama bisikan algoritma rekomendasi di Amazon. Rasanya kita semua pernah kan ya, nemu harta karun kayak gitu gara-gara rekomendasi? Nah, yang menarik di sini tuh gimana platform kayak Amazon, Netflix, bahkan Google menjadikan filter sama sistem rekomendasi pinter ini jadi inti bisnis mereka. Ini bukan fitur sampingan loh. Oh, jadi itu emang strategi intinya ya? Betul. Ini bentuk pemasaran baru yang super efisien. Mereka secara aktif dorong permintaan ke ekor panjang tadi. Ke produk-produk niche yang mungkin nggak akan pernah Anda temuin di toko fisik. Sering banget rekomendasi dari orang kayak Anda itu jauh lebih manjur daripada iklan mahal. Masuk akal. Tapi, ini selalu positif nggak ya? Algoritma kan bisa juga bikin gelembung filter yang malah ngebatasin penemuan kita. Gimana tuh? Nah, pertanyaan bagus itu. Dan ini nyambung lagi nih ke kasus Chevy Tahoe tadi. Oke. Mereka kan bikin kontes iklan Chevy Apprentice, ngundang publik bikin iklan Tahoe versi mereka sendiri. Hasilnya, waduh, banjir iklan parodi yang malah nyerang Tahoe soal isu lingkungan, isu perang. Kacau kan kejahatannya? Sekilas iya, kayaknya bencana PR banget ya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Justru kontroversi ini bikin kampanye mereka viral gila-gilaan. Oh iya? Jutaan orang datengin situs kontesnya, rata-rata nongkrong di sana 9 menit. Ini interaksi yang luar biasa loh. Dan puncaknya, penjualan Tahoe malah naik signifikan. Wah, kok bisa gitu ya? Nah, pelajarannya bukan cuma viral itu bagus, tapi bahwa ketidaksempurnaan, keterbukaan sama kritik, bahkan kontroversi, itu bisa jadi lebih berharga daripada pesan yang dipoles kaku di era sekarang ini. Artinya pelajaran pentingnya, merek udah nggak bisa lagi 100% kontrol narasi ya? Nggak bisa! Ngumpet nunggu badai reda itu strategi lama. Justru kudu berani nyemplung ke percakapan, sepahit apapun itu. Tapi, bukannya ada risiko gede juga kalau percakapannya jadi negatif banget dan nggak kekontrol? Tentu ada risiko. Nah, kita lihat kontrasnya di kasus Dell Hell. Jeff Jarvis, blogger yang lumayan pengaruh, kecewa berat sama layanan pelanggan Dell, terus dia nulis pengalamannya detail banget. Terus viral gitu?
Viral karena banyak konsumen lain ngerasain hal yang sama. Reputasi Dell langsung anjlok. Ini contoh bahaya kalau perusahaan nutup kuping. Nah, ini menarik kalau dibandingin sama Microsoft Channel 9. Betul. Mereka malah bikin platform video tanpa filter. Isinya wawancara jujur para engineer mereka, langsung buat komunitas developer. Tujuannya jelas, bukan jualan, tapi bangun dialog otentik. Gimana caranya perusahaan bisa dengerin seefektif ini ya? Channel 9 itu sukses besar bangun kepercayaan, jadi sumber informasi penting buat audiensnya. Ini bukti kalau mendengarkan dan berpartisipasi secara tulus itu jauh lebih manjur daripada PR tradisional. Oke. Sekarang kan udah ada alat kayak Google Alerts atau platform social listening lain ya, yang bikin perusahaan bisa mantau percakapan soal mereka secara real time. Kuncinya ya kemauan buat dengerin dan ngerespon, bukan cuma mantau doang. Bener juga. Terus gimana nasib iklan konvensional di era ekor panjang ini? Google kan jelas ngubah total permainannya. Dulu iklan didominasi perusahaan raksasa, budget gede, agensi mahal. Iya, Google datang bawa model self-service pakai lelang otomatis. Siapapun, termasuk Anda nih yang mungkin punya usaha kecil modal pas-pasan, bisa beli kata kunci yang relevan, terus pasang iklan. Wah, jadi lebih demokratis ya? Bisa dibilang gitu, ini buka ekor panjang periklanan buat jutaan bisnis yang tadinya nggak kesentuh. Google intinya jadi fasilitator pasar aja. Ambil sedikit biaya dari tiap transaksi, tapi memungkinkan pasar iklan yang jauh lebih gede dan beragam. Jadi, kesimpulannya jelas banget ya. Pemasaran di era ekor panjang ini, permainannya udah beda total. Bukan lagi soal siaran satu arah dari atas ke bawah, Udah nggak zaman. tapi soal bangun dialog, fasilitasi obrolan antar konsumen, dan yang paling penting, bener-bener dengerin. Kekuatan ada di jaringan, di rekomendasi teman, di suara yang otentik. Perusahaan yang bakal sukses itu ya mereka yang cukup berani buat lepas sedikit kontrol, ngerangkul partisipasi konsumen, dan pakai data bukan buat nebak-nebak, tapi buat benar-benar paham apa maunya pasar. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin satu merek yang sering Anda pakai atau ikuti. Gimana cara mereka komunikasi sama Anda? Udah kayak dialog dua arah yang tulus, atau masih kayak siaran satu arah aja? Pertanyaan bagus. Kalau Anda bisa kasih satu masukan aja nih, perubahan apa yang paling penting buat mereka biar bisa sukses adaptasi di era ekor panjang ini? Sesuatu buat direnungkan ya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.